Kali ini saya akan berbagi tentang apa itu hidrolisis garam. Hidrolisis garam. Nah, dari namanya hidrolisis, hidro yaitu air, lisis itu adalah pemecahan atau penguraian. Jadi, hidrolisis garam ini diartikan sebagai pemecahan atau penguraian garam oleh air. Nah, biasanya kita mengenal garam itu biasanya dibentuk dari reaksi asam dan basa. Dia akan membentuk garam. Dan biasanya dia akan menghasilkan juga air. Nah, dalam hidrolisis garam ini kita akan membahas tentang pH garam yang sebelumnya di bab asam basa kita hanya membahas tentang pH asam atau basa. Nah, kali ini ketika asam dan basa dicampurkan menghasilkan garam dan air, kita akan menghitung konsentrasi dan pH garam tersebut. Nah, biasanya penguraian garam oleh air ini dia akan menghasilkan asam yang merupakan H+ dan basa OH-. Nah, jadi garam ini pemecahan penguraian garam oleh air yang menghasilkan ini air menghasilkan asam H+ dan basa OH-. Nah, sifat larutan garam yang terbentuk dari reaksi asam dan basa ini, jadi sebenarnya di kelas mungkin kita ketahui garam itu cenderung, kalau kita kurang tahu biasanya kita sebut ini netral. Memang kalau garam yang di dalam pikiran kita NaCl, yaitu natrium klorida, dia benar bersifat netral. Kita nggak bisa bayangin ya kalau kita makan garam yang nggak netral, rasanya masam atau basa yang rasanya pahit. Nah, sebenarnya garam ini dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama netral, yang lalu adalah asam dan basa. Nah, sifat garam yang bersifat netral, asam dan basa ini dia ditentukan oleh kekuatan asam basa penyusunnya. Nah, kekuatan relatif. Nah, hidrolisis sendiri ini dia intinya adalah reaksi antara kation dan anion garam dengan air. Nah, yang dapat bereaksi, ingat, syarat agar dapat bereaksi, yang bereaksi yaitu ion penyusun garam tersebut yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nah, kenapa sih yang dapat bereaksi itu hanya asam lemah dan ion dari basa lemah? Nah, asam lemah sendiri ketika dia melepaskan H+, dia akan bersifat basa kuat. Nah, basa kuat tersebut dia yang memiliki
kemampuan untuk bereaksi dengan air. Sedangkan basa lemah, dia akan menerima H+, dia akan bersifat asam yang kuat. Nah, asam kuat tersebut dialah yang memiliki kemampuan agar dapat bereaksi dengan air. Nah, misalkan kita garam NaCl. Garam misalkan NaCl. Nah, NaCl sendiri dia didapatkan dari NaOH dan HCl. Nah, kita agar dapat mengetahui garam yang dihasilkan, kita tinggal mengionisasikan H+ dan Cl-. Ini Na+ dan OH-. Nah, karena di sini ada plus dan min, biasanya kation akan bereaksi dengan anion. Kation yang bermuatan positif akan bereaksi dengan anion yang bermuatan negatif. Nah, seperti ini. Na+ dan Cl- sama-sama bermuatan satu, netral, yaitu dia akan menghasilkan NaCl. Dan H+ dan OH- akan menghasilkan H2O. Nah, NaCl ini kita ingat bahwa yang bereaksi ion penyusun yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Kita ionisasikan NaCl yaitu Na+ dan Cl-. Ingat, reaksi antara kation dan anion garam dengan air. Kation garamnya Na+ dan anion garamnya adalah Cl-. Misalkan saya tuliskan Na+ plus H2O. Nah, ingat, karena dia tidak berasal dari asam lemah dan basa lemah, Na+ tadi dia berasal dari basa kuat, yaitu natrium hidroksida, maka dia tidak akan bereaksi dengan air. Nah, sehingga Cl- dia juga berasal dari HCl, yaitu asam kuat, Cl- dan H2O. Dia tidak berasal dari asam lemah atau basa lemah. Nah, berarti dia tidak akan bereaksi. Nah, sehingga konsentrasi H+ dalam larutan akan sama dengan konsentrasi OH-. Nah, inilah yang menyebabkan NaCl disebut garam netral atau pH sekitar 7. Nah, sehingga garam NaCl ini dapat dikategorikan sebagai garam netral. Walaupun dalam reaksinya konsentrasi NaOH atau mol NaOH, mol HCl-nya bereaksi secara tidak sempurna atau sempurna dengan konsentrasi berbeda-beda, maka jika hasilnya NaCl atau garam-garam yang kuat berasal dari asam basa kuat, maka kita nggak perlu hitung lagi, pasti dia pH-nya 7. Nah, oke. Kita ketahui bahwa di slide sebelumnya garam itu ternyata ada yang netral. Dia netral ini dia akan berasal dari asam kuat dan basa kuat. Sedangkan yang bersifat asam dia akan berasal dari asam kuat dan basa lemah. Nah, sedangkan yang bersifat basa dia akan berasal dari basa kuat dan asam lemah. Nah, kita bisa lihat di sini jika asamnya kuat, penyusunnya dan basanya kuat, nah sama-sama kuat, maka kalau saya ibaratkan suatu petinju sama-sama kuatnya, maka akan sama-sama menang, yaitu dia akan menghasilkan pH sama dengan 7, maka dia sebut netral. Nah, asam, garam yang disebut dari asam kuat dan basa lemah, kita lihat yang kuat siapa? Asam.
Nah, berarti dia itu akan bersifat asam karena yang kuat asam, yaitu pH-nya dia akan di bawah 7. Nah, untuk basa, garam bersifat basa, dia pasti yang kuat adalah basa dan asamnya lemah. Sehingga basa kuat dia akan menghasilkan OH- yang lebih banyak, sehingga pH-nya akan lebih dari 7. Nah, kok bisa sih seperti ini? Oke, kalau netral, kita misalkan penyusunnya, kita buat yang pertama saja. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Nah, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat ini contohnya tadi, misalkan penyusunnya. Asam kuatnya yaitu misalkan HCl dan NaOH tadi. Nah, dia akan menghasilkan NaCl dan H2O. Nah, NaCl ini, nah tadi kita harus mereaksikan dengan air, yaitu Na plus dan H2O dan Cl min dan H2O. Jadi kita lihat garamnya siapa? Garamnya NaCl, kita pecahkan menjadi ionnya, yaitu Na plus dan Cl min. Maka kita reaksikan dengan air. Nah, Na plus dengan H2O tidak akan bereaksi karena dia Na plus dari basa kuat. Nah, Cl min juga dari asam kuat, dia juga akan bereaksi. Sehingga pH sama dengan 7. Sehingga garam dari asam kuat dan basa kuat pH 7 itu bisa diumpamakan sebagai netral, sehingga dia akan menghasilkan garam yang netral. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Nah, misalkan asam kuatnya H2SO4 dan basa lemahnya misalkan apa coba? Misalkan CaOH 2 kali. MgOH 2 kali. Nah, ini akan menghasilkan, ingat, ini 2H plus SO4 2 min, ini akan Mg2 plus dan 2OH min. Mg2 plus akan bertemu SO4, dia akan menghasilkan magnesium sulfat dan H2O. Kita setarakan, Mg1 hanya ada 4, kita kalikan 2. Nah, O nya ada 6 ya, 4, 5, 6 ya, setara. Maka MgSO4 ini sebagai garam magnesium sulfat, kita ionisasikan, dia menjadi Mg 2 plus dan SO4 2 min. Nah, kation dan ionnya ini kita reaksikan dengan air yang disebut dengan reaksi hidrolisis ya, yaitu kation dan anion direaksikan dengan air. Maka karena Mg2 plus ini tadi berasal dari basa lemah, maka dia memiliki kemampuan untuk bereaksi dengan air. Maka H2O ini kita ionisasikan supaya kita tahu hasilnya. Mg2 plus dia akan dikatakan dengan OH min menjadi Mg OH 2 kali dan sisanya yaitu H plus. Nah, sedangkan SO4 2 min ketika dia bereaksi dengan air, dia akan tidak akan bereaksi karena SO4 berasal dari asam sulfat, yaitu asam kuat. Sehingga mengapa garam asam kuat dan basa lemah ini bersifat asam? Karena ada H plus ini. Nah, jadi adanya H plus ini menyebabkan garam yang tersusun dari asam kuat dan basa lemah, dia akan bersifat asam. Nah, seperti itu.
Oke, selanjutnya garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Nah, basa kuat misalkan kita KOH, asam lemahnya misalkan CH3 ya, CH3COOH, misalkan asam asetat, dia akan menjadi ini CH3COO- dan H+, ini K+ dan OH-. K+ dan CH3COO- akan menghasilkan CH3COOK. Nah, dan H+ dan OH- dia akan menghasilkan air. Nah, ini kita ionisasikan garamnya CH3COO- dan K+. K+ ini kita reaksikan dengan air. Ingat, karena K+ berasal dari basa kuat, dia tidak akan bereaksi dengan air. Nah, dan CH3COO- reaksi dengan air, dia dapat bereaksi karena dia berasal dari asam lemah. Ini H+ dan OH-. H+ dan CO- akan bereaksi di CH3COOH dan OH-. Nah, inilah menyebabkan dia bersifat basa. Sehingga garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah, dengan cara ini terbukti bahwa dia akan bersifat basa. Nah, selanjutnya untuk tambahan yaitu garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nah, asam lemah misalkan CH3COOH dan basa lemahnya misalkan BeOH 2 kali. Dia akan menghasilkan garam Be2+ ya ini, Be2+ dan CH3COO-. Maka menghasilkan CH3COO 2 kali Be dan H2O. O-nya ada CH3COOH2, ini saya kalikan 2, ada 4, O1, ya sudah setara ya. Maka CH3COO ini kita ionisasikan menjadi CH3COO- dan Be2+. Dia akan bereaksi dengan air dan air. Nah, CH3COO- dia berasal dari asam lemah, dia dapat bereaksi dengan air. Maka dia akan menghasilkan CH3COO H dan OH-. Nah, Be2+ dia akan menghasilkan BeOH 2 kali dan H+. Nah, dua-duanya ini ada OH- dan H+. Gimana? Maka dia akan tergantung Ka dan Kb, yaitu tetapan ionisasi asam lemah dan tetapan ionisasi basa lemah. Syaratnya, jika Ka lebih besar daripada Kb, dia akan bersifat asam. Dan Kb lebih besar daripada Ka, maka dia akan bersifat basa. Dan jika Kb sama dengan Ka, dia akan bersifat netral. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Kemana asam kuat dan basa kuat? Nah, dilihat slide sebelumnya bahwa garam berasal dari asam kuat dan basa kuat
kita nggak perlu hitung, walaupun soalnya ada angkanya, itu pH-nya akan tetap sama dengan 7. Itu hanya untuk mengelabui. Nah, garam dari asam kuat dan basa kuat kita asam kuat dan basa lemah. Contohnya misal asam kuatnya adalah HCl dan basa lemahnya misalkan NH4OH, dia akan menghasilkan NH4Cl dan H2O. Nah, kita ingat NH4+, dia akan bereaksi dengan air. Dia karena berasal dari basa lemah, dia akan bereaksi karena dia akan bersifat asam kuat. Nah, ini plus dan H2O, ini kita ion H plus dan OH min. Nah, ini kan plus kan, plus akan bereaksi dengan min, yaitu misalkan NH4OH dan H2O. Sorry, dan H plus ya. Nah, ngantuk nih. Dan H plus. Nah, sedangkan Cl min, dia bereaksi dengan air. Karena dia berasal dari asam kuat, dia tidak akan bereaksi. Nah, ternyata dia sifatnya asam. Nah, untuk rumusan konsentrasi H+, itu adalah akar dari Kw dibagi dengan Kb dikalikan dengan molaritas. Yaitu molaritas garamnya dikalikan dengan X. Nah, seperti itu. Jadi, untuk nilai Kw ini, jika tidak diketahui, maka Kw adalah 10 pangkat minus 14, yaitu tetapan ionisasi air. Kb itu tetapan ionisasi basa, lemah, dan M itu molaritas garam dikalikan dengan X. X-nya sendiri itu adalah banyaknya ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah. Nah, misalkan tadi Na4OH, kita ingat yang dari lemah yaitu Na4, ternyata dia hanya ada satu nih. Nah, berarti X-nya itu akan sama dengan 1. Nah, seperti itu. Untuk KH, nanti kita akan bertemu KH. Biasanya ini sangat jarang ditanyakan ya. KH atau tetapan hidrolisis. Jadi saya tambahkan KH itu adalah tetapan hidrolisisnya. Nah, KH tetapan hidrolisis dia akan dirumuskan dengan Kw per Ka. Sorry, Kw per Kb. Nah, seperti itu. Kw per Kb. Jadi, Kw per Kb ini berarti kan KH. Bisa rumusnya akar dari KH dikali molaritas kali X. Nah, seperti itu. Kalau ini lupa, saya tambahkan Kb tetapan ionisasi basa lemah. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya saya bahas tentang garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Nah, garam basa kuat dan asam lemah ini kita dapat hitung. Misalkan basa kuatnya NaOH dan asam lemahnya misalkan misalkan apa ya, CH3 COOH, dia akan menghasilkan CH3 COONA dan H2O. Ini kita ionisasikan menjadi CH3 COO- dan Na+. Nah, CH3 COO- kita reaksikan dengan air karena dia berasal dari asam lemah, dia akan menghasilkan
CH3COOH plus OH-. Nah, untuk Na plus, karena dia berasal dari basa kuat, dia tidak akan bereaksi dengan air. Nah, untuk rumusan, karena dia besar basa ada OH-, maka rumusan konsentrasi OH- dia akan akar dari Kw per Ka dikalikan dengan molaritas garam dikalikan dengan X. Nah, Kw-nya tadi 10 pangkat negatif 14 jika tidak diketahui panionisasi air. Ka-nya itu adalah tetapan ionisasi asam lemah. M-nya ini molaritas garam. X-nya ini adalah banyaknya ion dari asam lemah. Atau basa lemah. Nah, misalkan CH3COONA, dia dari lemahnya hanya 1, berarti X-nya sama dengan 1. Misalkan apalagi yang dia bersifat basa ya. Misalkan CH3COO 2 kali Ba. Nah, dia garam yang bersifat basa, dia akan X-nya sama dengan 2 karena yang lemah adalah 2. Nah, untuk pH-nya sendiri jangan lupa ya, itu ini karena basa dia pOH dulu, yaitu min log dari OH-. Nah, ingat jika 10 pangkat min A maka pOH-nya A. Jika B kali 10 pangkat min A maka pH-nya adalah A min log B. Maka dari pOH ini kita akan dapatkan pH. Maka pH didapatkan dari 14 min pOH. Nah, seperti itu. Jadi rumusannya hanya ini. Untuk pH-nya mencari pH pada asam nanti juga min log dari H+. Jika OH-, konsentrasi OH- kita bisa cari pH-nya dari pOH dulu, min log dari OH-. Jadi ini sama untuk mencari pH-nya. Hanya rumusan konsentrasi OH- dan H+-nya berbeda dari materi sebelumnya. Nah, untuk KH atau tetapan hidrolisis, dia akan dirumuskan dengan Kw per Ka. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Misalkan asam lemahnya CH3. Ini ya, terlalu umum dipakai. Oke, saya ganti. Misalkan apa? Misalkan garamnya yaitu asam lemah, misalkan H2CO3, dia bereaksi dengan basa lemah, yaitu misalkan NH4OH. Nah, dia akan bereaksi dengan 2H+ dan CO3 2-, K NH4+ dan OH-. Nah, dia akan menghasilkan NH4 2 kali dan CO3. Nah,
atau amonium karbonat. Nah, dia akan masuk dan air. Situ kita setarakan, setara lagi. Setiganya ada 2. Yang 4-nya ada 4. Nah, ini coba saya biarkan 1, 2, 4. 4 ditambah 8, 12. Ini 8. Nah, sorry. Ini 1. Ini 2, ini 1. Biarkan 2. Cukup sulit menyetarakan. Nambah 2, 3, 1. 2, ini 2 kali 2, 4. Tambah 8, 12. 8 tambah 2, 10. 11. Bentar, saya tekan. 2 kali 8, 8. 10. 8. 12. 2, ini 8. 10, 11, 12. Ya, sudah setara ya. Maka, oke. Tes. Nah, ini NH4 jadi 2NH4 plus dan CO3 2 min. Nah, ini 2NH4 ditambah dengan air, dia akan menghasilkan NH4OH dan H2O. Sorry, ada sedikit error. Karena dia berasal dari basa lemah, dia akan menghasilkan NH4OH. Nah, dan H+, sedangkan CO3 2 min, dia akan menghasilkan dengan air, dia akan menghasilkan asam karbonat lagi, CO3 dan OH-. Nah, H+ dan OH-nya karena dia sama-sama mengandung H+ dan OH-, maka saya tadi sebut bahwa Ka lebih dari Kb, Ka dia akan bersifat asam. Kb lebih besar dari Ka, dia akan bersifat basa. Kalau sama dengan, maka dia akan bersifat netral. Nah, rumusannya, jika dia bersifat asam, maka dia akan H+, yaitu sama dengan konsentrasi, sama dengan akar dari Kw dikalikan dengan Ka dibagi dengan Kb. Nah, kesimpulannya, dia tidak tergantung pada molaritas garam. Dan yang terakhir adalah rumusan OH-. Jika Kb lebih besar daripada Ka, konsentrasi OH- dirumuskan dengan akar dari Kw dibagi dengan Ka dikalikan dengan Kb. Nah, kita tahu Ka-nya adalah tetapan ionisasi asam lemah, Kb-nya adalah tetapan ionisasi basa lemah. Oke, kali ini ada soal, yaitu sebanyak 25 mili larutan fenol 0,01 molar dengan Ka 1,3 diliterasi dengan larutan NaOH 0,01. Nyata yang benar untuk larutan hasil literasi setelah penambahan 25 mili NaOH adalah, literasi dengan larutan NaOH 0,01. Nah, ini berarti akan berlaku titrasi sebelumnya, yaitu mol H+ akan sama dengan mol OH-. Dalam artian
Kedua zat ini akan habis karena molnya sama-sama banyak jumlahnya. Jumlahnya sama. Titrasi pernyataan benar untuk hasil titrasi. Setelah penambahan 25 mili. Jadi ini fenol. Fenol itu ini sebenarnya materi kelas 12, yaitu bensina, yang salah satu gugusnya adalah OH, diganti dengan OH. Nah, fenol ini sering dipakai untuk antiseptik. Nah, ini biasanya ditemukan di pembersih kamar mandi, dan karena dia pembersih, dia memiliki sifat asam lemah, walaupun dia memiliki gugus OH di sini. Nah, karena dia asam lemah, dia bereaksi dengan NaOH, berarti dia jadi asam lemah plus NaOH. Garamnya yang terbentuk akan menjadi C6H5ONa dan H2O. Nah, karena dia berasal dari asam lemah dan basa kuat, NaOH, dia akan bersifat garam sifat basa, karena yang kuat adalah NaOH. Jadi kalau kita tuliskan ini C6H5O- dan Na plus. C6H5O- dan H2O, karena dia berasal dari fenol yang merupakan asam lemah, dia akan menjadi C6H5OH dan OH-. Sedangkan Na plus dan H2O dia tidak akan bereaksi karena Na plus berasal dari basa kuat. Nah, karena hanya C6H5OH saja yang bereaksi, sedangkan Na tidak, ini disebut dengan terhidrolisis parsial atau sebagian. Nah, jika kedua-duanya terhidrolisis bereaksi, maka ini terhidrolisis secara sempurna. Nah, maka untuk jawaban nomor 1 ini adalah E. Oke, selanjutnya. Jika 50 mili larutan KOH dicampur dengan 8 mili CH3COH 0,5 molar, tentukan pH. Kita reaksikan KOH dan CH3COOH ini menjadi K plus dan OH min menjadi CH3COO min dan H plus. K plus akan bereaksi dengan CH3CO min, sedangkan CH3COOK dan H plus dan OH min akan menjadi H2O. Nah, katanya 50 mili yang direaksikan dengan KOH ini kita hitung molarnya. Ketahui molaritas dapat dari mol per volume, maka mol adalah molar kali volume. Molarnya 0,5 kali dengan 50, dan ketemu 25 milimol. Untuk KOH sendiri sama CH3CONA, CH3COH. K molnya dia
COH itu 0,5 dikalikan dengan 50, yaitu 25 milimol. Nah, karena ini sudah setara, tuliskan KOH dimasukkan, jadi dia dimasukkan 25 milimol, jadi COA ternyata juga 25 milimol. Untuk reaksi kita bandingkan dengan koefisien sama-sama 1, maka keduanya akan sama-sama habis. Nah, sisanya 0, 0, dan CH3COOK karena dia koefisien juga 1, dia akan menambah 25 dengan mula-mula tidak ada. Nah, 25 ini akan turun ke bawah, jadi 25 milimol. Kita kurang ya. Nah, 25 milimol ini kita harus menjadikan molar. Kita ingat bahwa rumusan nanti, karena dia berasal dari asam lemah dan basa kuat, garam yang dibentuk akan menghasilkan garam yang bersifat basa. Itu dengan rumusan OH-nya, itu akar dari KW per Ka dikalikan dengan molaritas garam dikalikan dengan X. Nah, molaritasnya garam ini dapat dari mol dibagi dengan volume. Volume totalnya yaitu tadi 50 plus 50 di V total 50 plus 50 yaitu 100 mili. 25 milimol dibagi dengan 100 mili akan ketemu 0,25 molar. Masukkan KW nya 10 pangkat minus 14 jika tidak dicantumkan, K nya 10 pangkat min 6 dikalikan dengan molaritas, yaitu ini saya jadikan 25 kali 10 pangkat min 2 ya, sama aja 25 kali 10 pangkat min 2. Ini perkalian pangkat, maka akan menambah 25 kali 10 pangkat min 6. Sorry, ini 14 ya. Jika tidak cantumkan 10 pangkat min 14 ditambah 10 pangkat min 16 dibagi dengan 10 pangkat min 6. Ini saya naikkan jadi akar dari 25 kali 10 pangkat min 10. Akar 25 yaitu 5, akar dari 10 pangkat min 10 yaitu 10 pangkat min 5. Nah, pH nya saya ingat dari OH min yaitu POH dulu, itu min log dari ini, maka jika ini B kali 10 pangkat min A, maka log pH nya POH nya adalah A min log B, maka 5 min log 5. Nah, pH nya dapat dari 14 dikurangi dengan 5 min log 5. 14 kurang 5 yaitu 9, min ketemu min yaitu plus log 5. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya ada soal jika diketahui Kb dari NH3 yaitu 2,0 kali 10 pangkat 5 larutan NH4Cl. Ini NH4Cl. NH4Cl ini merupakan garam yang berasal dari NH4OH yaitu basa lemah dan asam kuat yaitu HCl. Karena dia berasal dari HCl asam kuat, dia menghasilkan garam yang bersifat asam. Nah, urusan garam yang bersifat asam itu konsentrasi H+, yaitu akar dari KW dibagi dengan Kb kali dengan molaritas garam dikalikan X. KW nya yaitu jika tidak diketahui 10 pangkat min 14, Kb nya 2 kali 10 pangkat min 5 kan molaritas yaitu 8 kali 10 pangkat min 3 yaitu. Nah, kita operasikan
10. Ini kita coret 4. 10 pangkat min 14 tambah 10 pangkat min 3 itu 4 kali 10 pangkat min 17 bagi dengan 10 pangkat min 5. Ini saya naikkan akar dari 4 kali 10 pangkat min 12. Akar dari 4 yaitu 2. Akar dari 10 pangkat min 12 yaitu 10 pangkat min 6. pH nya adalah, jika ini B kali 10 pangkat min A, maka pH nya adalah A min log B, yaitu 6 min log 2. Nah, jawabannya adalah C. Oke, seperti itu. Share dan like, share website kita ke teman-teman yang lain bila bermanfaat. Terus berbagi, karena berbagi tidak perlu pintar, tetapi paling tidak kita harus membagikan apa yang kita ketahui dan apa yang kita bisa sebisa kita kepada orang yang memerlukannya.